Perkenalkan, nama saya Francisco Siotang dengan NPM 2402050029. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu sistem informasi klinik yang telah saya buat menggunakan PHP dan MySQL. Saya akan menjelaskannya mulai dari struktur database, struktur folder proyek, kemudian hingga demo fitur CRUD-nya. Pertama, saya akan menjelaskan dari struktur database-nya. Dari sistem ini, database-nya terdiri dari 12 tabel, yakni ada user, pasien, dokter, poli, pemeriksaan obat, detail obat, pemesanan obat, detail pemesanan obat, permintaan pemeriksaan, pembayaran tagihan, dan pengaturan. Kemudian, pada tabel user menyimpan data akun login yang terhubung dengan tabel pasien. Jadi setiap pasien bisa memiliki akun untuk login ke portal. Kemudian pada tabel dokter terhubung dengan tabel poli, karena setiap dokter ditugaskan pada satu poli tertentu. Kemudian tabel inti dari sistem ini adalah pemeriksaan, yang menghubungkan pasien, dokter, poli, dan user yang menangani pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan ini kemudian bisa memicu permintaan pemeriksaan, semacam merujukan pemeriksaan lanjutan, serta ditagihkan melalui tabel pembayaran tagihan. Kemudian, untuk data obat, tabel obat memiliki relasi dengan detail obat untuk mencatat detail penggunaan obat pada pemeriksaan, dan pemesanan obat beserta detail pemesanan obat untuk mencatat transaksi pemesanan obat oleh pasien. Semua relasi antar tabel ini menggunakan foreign key dengan aturan restrict, sehingga integritas data tetap terjaga. Misalnya, data pemeriksaan tidak bisa dihapus sembarangan jika masih memiliki data terkait di tabel lain. Kemudian, untuk struktur folder proyeknya, terdapat beberapa folder di proyek ini. Yang pertama, ada folder page, ada folder config, dan ada folder lainnya. Pertama, saya mulai dari folder config. Folder config ini berisi file koneksi database dan pengaturan session. Kemudian ada folder includes, berisi file fungsi umum dan autentikasi yang digunakan di seluruh halaman. Kemudian ada folder layout yang berisi komponen tampilan yang berulang seperti navbar, sidebar, header, dan footer, baik untuk sisi admin maupun sisi portal pasien. Kemudian terdapat folder page, adalah folder utama tempat semua modul CRUD berada, seperti pasien, dokter, poli, obat, pemeriksaan, pemesanan, pembayaran, permintaan, hingga pengaturan dan user. Setiap modul memiliki file index.php untuk menampilkan data dan proses.php untuk memproses tambah, ubah, dan hapus data. Kemudian terdapat folder portal yang merupakan halaman khusus untuk pasien seperti riwayat pemeriksaan, pemesanan obat, tagihan, dan profil. Kemudian terdapat folder assets yang berisi file pendukung tampilan seperti CSS, JavaScript, dan gambar. Kemudian terakhir ada file index.php, login.php, dashboard.php, dan logout.php sebagai pintu masuk utama dari aplikasi. Di sini saya akan menunjukkan hasil proyek saya yang telah saya hosting. Kita masuk sebagai administrator. Di menu administrator terdapat beberapa menu, yakni yang pertama dashboard, ada data pasien, dokter, poli, obat, user, pemeriksaan, permintaan pasien, pemesanan obat, verifikasi bayar, dan seluruh laporan. Saya mulai dari proses create dari data pasien. Ketika kita klik tambah pasien, kita diminta untuk memasukkan nomor rekam medisnya, akan diisi secara otomatis. Bisa memasukkan foto profil, kemudian
NIK-nya kita input, nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, golongan darah, status hingga alamat. Kemudian dapat kita klik simpan. Untuk melihat detail atau read-nya, kita bisa melihat tombol detail untuk melihat detail pasien kita. Di dalamnya terdapat NIK kita, NIK-nya, jenis kelamin, tempat lahir, nomor handphone, tanggal lahir, golongan darah hingga alamatnya. Jika kita ingin mengeditnya atau mengupdate-nya, kita bisa klik edit, kemudian kita melakukan edit. Setelah selesai kita edit, dapat kita simpan. Kemudian jika kita ingin menghapus data pasiennya, kita bisa klik delete. Nanti akan muncul apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut. Begitu juga dengan data dokter, kita dapat melakukan create, read, update, dan delete-nya. Demikian juga dengan data poli, obat, user, pemeriksaan, dan sampai hingga pemesanan obat. Di sini terdapat ada fitur permintaan pasien. Jadi nanti pasien dapat melakukan permintaan untuk melakukan rujukan melalui keluhan yang diberikan. Admin harus melakukan verifikasi atas permintaan pasien tersebut. Kemudian admin juga dapat melakukan atau melihat verifikasi yang telah dibayar oleh pasien. Kemudian terdapat juga beberapa laporan untuk melihat berapa banyak laporan yang telah dilakukan dari kunjungan maupun dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien maupun yang dilakukan oleh dokter. Demikian penjelasan terkait sistem informasi klinik yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.